Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu berani menyuarakan kebenaran. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Inilah hukum Tuhan. Pada hari Minggu ini, hukum Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Apakah maksudnya? Demikian, hati kita harus takut akan Allah dan mengasihinya supaya kita tidak membohongi sesama kita atau mengkhianati atau mengguncingkan sesama kita sehingga kemuliaannya diturunkan. Kita harus membela sesama kita bila kita belum menemukan dengan jelas apakah ada kesalahannya. Hanya hal baiklah yang kita boleh sampaikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka, yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari Amos 7 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuhan-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu 14 Juli 2024, dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 dengan topik berani menyuarakan kebenaran. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu,
minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menyanyikan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengar narasi dari Injil Markus yang menyoroti kehidupan yang konsisten dalam kebenaran. Meskipun terhadap segala tantangan bahkan kematian itu sendiri, Kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 membawa kita ke dalam cerita tentang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang setia dan berani dalam menegakkan kebenaran Allah. Yohanes Pembaptis menghadirkan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Dia tidak ragu untuk menegur dosa-dosa, termasuk Raja Herodes dan istrinya yang telah melakukan perbuatan jahat. Pada saat itu, Raja Herodes menunjukkan dua sikap yang berbeda. Ketakutan dan kekaguman akan pelayanan Yohanes Pembaptis. Meskipun Herodes terkesan dengan ajaran Yohanes, dia tidak mau bertobat untuk mengikut Tuhan. Herodes dihadapkan pada pilihan mendengarkan kebenaran atau mengikuti nafsu duniawi. Namun pada akhirnya Herodes memilih dunia daripada pertobatan. Inilah kelemahan umat manusia yang lebih memilih duniawi daripada keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada Galatia 4 ayat 16 berbunyi demikian. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Yohanes Pembaptis telah menjadi musuh Herodes dan istrinya karena melakukan perintah Tuhan untuk menegur kejahatan perselingkuhan mereka. Betapa kini orang banyak lebih suka dipuja-puji walaupun melakukan dosa daripada ditegur untuk pertobatan demi keselamatan hidupnya. Bagaimana sekarang jemaat lebih suka sanjungan daripada peringatan untuk bertobat. Bahkan pendeta yang pandai memuji-muji, itulah yang menjadi favorit jemaat. Bukan sebaliknya, pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan teguran untuk perbaikan hidup. Meskipun Yohanes Pembaptis dipenjara dan akhirnya dihukum mati, dia tetap setia loyal sampai akhir. Keberanian Yohanes menjadi teladan bagi kita semua
supaya hidup dalam kebenaran, konsistensi tanpa kompromi, sebagaimana Yohanes Pembaptis. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran tanpa mengorbankan prinsip kebenaran firman Tuhan. Konsistensi dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan adalah panggilan yang kita semua hadapi dan pergumuli bersama-sama. Dalam hidup ini, orang Kristen seringkali menghadapi ujian dan dituntut konsekuensi di tengah lingkungan, pekerjaan, dan aktivitas kita sehari-hari. Dengan berpegang pada firman Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saudara-saudari, kita harus belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Hidup dalam kebenaran adalah panggilan yang serius dan sangat-sangat mendalam. Seperti yang dia tunjukkan dengan keberaniannya, kita juga harus siap untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Marilah kita hidup dengan konsistensi dalam kebenaran Allah, mengambil teladan dari kesetiaan Yohanes Pembaptis, sehingga pada akhirnya kita dapat mengucapkan dan percaya, aku telah memelihara iman, aku telah selesai berlomba, aku telah memelihara kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7. Jemaat yang terkasih, menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan di sisi yang lain. Bisa jadi kita akan dibenci, disingkirkan, diintimidasi, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang. Tuhan Yesus katakan kepada kita, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 11. Kehidupan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam integritas dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kita telah dipanggil tidak hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mengamalkannya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita juga mungkin dihadapkan pada tantangan dan penindasan karena iman kita yang setia itu. Namun, dengan kuatnya iman dan tekad yang teguh seperti Yohanes Pembaptis, kita dapat mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berhikmat dalam setiap situasi sulit. Integritas artinya membangun kesetiaan dan konsistensi di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah tantangan dan risiko sekalipun, jangan pernah berkompromi dengan dunia ini. Seakan-akan menawarkan kenikmatan padahal kehancuran. Lihatlah, Tuhan Yesus telah mati untuk kita menebus dosa kita semua. Dia bangkit mengalahkan maut dan memenangkan orang yang berintegritas sekalipun dikalahkan oleh dunia ini. Tetaplah setia dan yakinkan dirimu, Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami.
konsistensi, integritas Yohanes Pembaptis dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Herodes dan istrinya Herodias mempunyai konsekuensi atas kematian dirinya. Tapi itu tidak membuat kami menjadi ciut, apalagi takut. Sebab Tuhan kami bukanlah Tuhan yang tidak pernah menderita atau mati. Tuhan Yesus lebih dahulu menjadi contoh teladan bagaimana loyalitas, kesetiaan, kebenaran itu mahal harganya. Dia mati pikul salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dia menunjukkan bahwa benar anak Allah dan penuh kuasa bangkit pada hari Paskah, menjamin keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap orang yang konsisten, berintegritas, dan percaya. Jangan pernah berkompromi pada dunia ini. Sekilas menawarkan kenikmatan padahal kehancuran. Sepertinya menawarkan kebahagiaan padahal duka cita penderitaan yang mendalam. Lebih baik kami bergumul pikul salib di tengah kehidupan ini, tapi dimenangkan pada kehidupan kekal dalam kerajaan Allah yang kudus. Kuatkanlah seluruh para pelayan-pelayan Injil di seluruh dunia yang memberitakan kabar baik dalam pelayanan tubuh Kristus, supaya tetap tangguh, setia melayani, menyampaikan kebenaran kasih Kristus kepada setiap orang, agar banyak jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang kuliah, yang studi, yang bekerja, yang melayani, semua dalam naungan kasih Kristus. Jika ada yang terbaring dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan mereka sehingga dapat kembali ke rumah bertemu dengan keluarga dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini penuh dengan kedamaian, sukacita, pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.